Robert Stanley berasal dari kelas pekerja, namun kemudian bisa menjadi wali kota Stalybridge di dekat Manchester pada 1970-an. Narasi sejarah Muslim Inggris di era Ratu Victoria biasanya banyak diisi oleh kisah kalangan menengah kelas atas yang masuk Islam. Bisa dipahami karena tradisi pencatatan mereka jauh lebih baik, kata Christina Longden, yang menemukan bahwa leluhurnya, Robert Stanley, memeluk Islam setelah ayahnya menelusuri silsilah keluarga. Longden, yang menulis buku dan naskah drama tentang Stanley, menuturkan bahwa Stanley secara berkala menulis tentang kolonialisme Inggris di penerbitan yang dikeluarkan oleh Masjid Quilliam di Liverpool. Stanley bertemu Quilliam pada akhir 1980-an setelah ia tak lagi menjadi politisi. Keduanya kemudian menjadi teman akrab. Stanley 28 tahun lebih tua dibandingkan Quilliam, jadi mungkin ada hubungan semacam bapak anak, kata Longden. Stanley mengucapkan kalimat syahadat pada 1898 pada usia 70 tahun dan kemudian memakai nama Richard. Penelusuran yang dilakukan oleh Longden menunjukkan di Stalybridge ketika itu tidak ada warga muslim lain kecuali Stanley. Stanley pindah ke Manchester dan meninggal dunia di kota itu pada 1911. Langkah Stanley memeluk Islam ditutup rapat oleh pihak keluarga dan baru terungkap oleh keluarga Longden pada 1998. Temuan ini Longden komunikasikan dengan cucu Quilliam yang mengatakan jika fakta ini tak diungkap, orang selamanya tidak akan tahu bahwa Robert Stanley adalah termasuk pionir komunitas muslim di Inggris. Kebetulan saudara laki-laki Longden, Stephen, masuk Islam pada 1991 setelah belajar di Mesir. Stephen mengatakan dirinya kaget, dalam konteks terkejut yang menggembirakan, begitu tahu bahwa leluhurnya adalah seorang Muslim. Keputusan masuk Islam pada abad ke-19, yang bagi masyarakat Inggris ketika itu tentu akan dianggap sebagai keputusan yang sangat aneh, mungkin adalah bagian dari karakter Manchester yang dipunyai Robert Stanley, kata Stephen. Orang tak takut memegang prinsip dan menyampaikan keyakinan yang dianut, baik itu terkait dengan politik maupun agama, tambahnya. Kisah mualaf Inggris yakni Robert Stanley sangat luar biasa. Dia memeluk Islam setelah ayahnya menelusuri silsilah keluarga. Namun sayangnya pihak keluarga mengungkapkan bahwa Robert Stanley seorang muslim baru diungkapkan 100 tahun kemudian setelah wafatnya. Robert Stanley berasal dari kelas pekerja namun ia bisa menjadi wali kota Stalybridge, sebuah kota dekat Manchester pada 1970-an. Seorang penulis buku dan naskah drama tentang Stanley, Longden mengungkapkan bahwa Stanley secara berkala menulis tentang kolonialisme Inggris di penerbitan yang dikeluarkan oleh Masjid Quilliam di kota Liverpool. Stanley bertemu Quilliam akhir 1890-an setelah ia tidak lagi menjadi politisi. Keduanya kemudian menjadi teman akrab meskipun terpaut usia yang cukup jauh. Stanley 28 tahun lebih tua dibandingkan Quilliam, jadi mungkin ada hubungan semacam bapak anak. Robert Stanley mengucapkan kalimat syahadat pada 1898 di usia 70 tahun dan kemudian memakai nama Richard. Penelusuran yang dilakukan Longden menunjukkan di Stalybridge ketika itu tidak ada warga muslim lain kecuali Stanley. Stanley pun pindah ke Manchester dan meninggal dunia di kota itu pada 1911. Entah apa alasannya, keputusan Stanley memeluk Islam ditutup rapat-rapat oleh pihak keluarga dan baru terungkap oleh keluarga Longden pada tahun 1998. Setelah mengetahuinya, Longden menyampaikan kabar itu kepada cucu Quilliam yang mengatakan jika fakta ini tak diungkap, orang selamanya tidak akan tahu bahwa Robert Stanley adalah termasuk pionir komunitas muslim di Inggris. Kebetulan saudara laki-laki Longden, Stephen, masuk Islam pada 1991 setelah belajar di Mesir. Stephen terkejut bukan main, begitu mengetahui ternyata Stanley yang notabene leluhurnya itu seorang muslim. Tak dipungkiri, keputusan berpindah agama ke Islam pada abad ke-19 bagi masyarakat Inggris sangat dianggap aneh, sehingga wajar keluarga menyimpan rahasia itu begitu lama. Keputusan berani yang diambil Robert Stanley pun, kata Stephen, patut diapresiasi. Orang tak takut memegang prinsip dan menyampaikan keyakinan yang dianut, baik itu terkait dengan politik maupun agama, tutupnya.